kita ditempatkan di masing-masing tempat. Dan salah satunya saya dapat di Oasis Fatulib Barat. Di situ saya dapat di Jemaat Enukaka. Jemaat Enukaka ini dia ada 5 jemaat, artinya dia punya wilayah kota-kota jemaat ada. Jadi di situ saya ada dalam sebuah pelayanan. Bapak Mama ketika saya mau pertama kali datang ke Enukaka, yang ada di dalam hati saya itu berpikir begini, di sana itu seperti apa? Orang-orangnya kemana? Saya merasa bahwa pasti saya akan pergi di tempat yang asing, yang saya tidak tahu orang-orang itu dia seperti apa. Kemudian saya berjumpa dengan keluarga tempat yang saya tinggal ini, orangnya seperti apa dan bagaimana. Banyak hal yang berkecamuk dan membuat saya merasa khawatir, takut untuk turun di dalam pelayanan, karena saya sudah berpikir, sudah ditakuti oleh bayangan tentang keberadaan situasi tempat di mana saya akan datang untuk belajar dalam pelayanan. Dan Bapak Mama, ternyata apa yang saya pikirkan itu terbalik. Bahwa saya datang di sana, ternyata memang benar apa yang saya pikirkan sebelumnya, bahwa sebelum saya datang di situ, pasti yang Bapak Tuhan sudah ada yang duluan meletakkan pelayanan di situ dan sudah tahu dia kaki, jejak kaki dalam pelayanan. Dan pasti Tuhan juga akan mempersiapkan orang-orang yang terbaik bagi setiap para pelayan ketika ada dalam bidang pelayanan. Apa yang saya dapati Bapak Mama, ternyata saya berjumpa dengan orang-orang yang bukan saudara dengan saya, tetapi orang-orang yang di dalam Kristus adalah orang-orang yang bersaudara, memegang sama-sama tugas pelayanan itu bersama-sama dengan saya. Mereka bukan saja saya melayani, tetapi mereka juga melayani saya. Dari makan, minum, dan sebagainya. Segala sesuatu diatur dengan baik dalam saya melaksanakan tugas pacifikannya. Selanjutnya Bapak Mama, setelah saya sudah selesai dikasih, saya juga masih ada dalam rasa ketakutan karena akan dimasuki sebuah tempat pelayanan dengan jabatan yang baru menjadi seorang pendeta baru. Dan tentunya saja banyak ketakutan itu lebih lagi dari yang ada pada masa sekarang. Karena saya harus ambil keputusan, saya menjadi ketua majelis, saya harus memimpin sebuah rapat dan lain-lain sebagian di pikiran saya sudah berkecamuk. Tetapi apa Bapak Mama? Semuanya seolah-olah Tuhan sudah mempersiapkan, mengatur semuanya untuk para pelayan, sehingga seperti air yang mengalir kita dapat melakukan pelayanan itu sampai dengan saat ini. Bapak Mama, jemaat kekasih Tuhan, itu sekedar pengalaman saya bagaimana saya ada dalam sebuah pelayanan. Gereja kita mengambil metafora gereja sebagai keluarga Allah. Warga gereja ini adalah saudara dan saudari yang dipersatukan bukan dari marga, suku, bahasa, sejarah atau kebangsaan mereka, melainkan oleh Allah sebagai keluarga Allah. Gereja ini merupakan anak dari satu Bapa yang menerima semua anggotanya sebagai anak-anaknya yang sama dikasihinya tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain, semuanya sama. Jadi gereja mengambil metafora gereja sebagai keluarga Allah. Itu berarti bahwa kita semua yang ada ini, kita sebagai anak-anak Allah, kita adalah keluarga. Jadi ketika kita ada di tempat manapun, Tuhan sudah mempersiapkan orang-orang yang terbaik bagi kita. Bapak Mama, jemaat kekasih Tuhan, bacaan kita hari ini bercerita tentang keluarga Aquila dan Priscilla yang berperan penting dalam menopang pelayanan pemberitaan Injil Rasul Paulus. Aquila dan Priscilla ini adalah pasangan suami istri dari keluarga Kristen yang kemungkinan telah terima Tuhan dari saat ketika mereka mendengar khotbah Petrus. Dan Paulus dia meninggalkan Athena karena ada kerusuhan di kalangan orang Yahudi, sehingga sebagai reaksinya kemudian
atas khotbah Paulus tentang Yesus sebagai Mesias. Di Korintus Paulus bertemu dan berjumpa dengan orang-orang